Halo semuanya, ini Jonathan Little. Jika kalian bisa mendengar saya, silakan ketik sesuatu di kotak obrolan untuk memberitahu saya bahwa kalian bisa mendengar saya dan kita akan mulai. Baiklah, luar biasa. Semua orang bisa mendengarku. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang salah satu tanggan yang ditampilkan atau topik apapun yang dibahas dalam video ini, silakan ketik pertanyaan. Pada akhir dari webinar ini, saya akan menyediakan waktu khusus jika di mana Anda kalian bisa memiliki mengajukan berbagai pertanyaan spesifik apapun yang kalian ingin Anda inginkan. ketahui Jadi jawabannya. mari kita yang lanjutkan telah mulai Anda pembahasan kita. mainkan. Silahkan tahan Hari ini kita akan berbicara pertanyaan mengenai tersebut program sampai. permainan dengan taruhan kecil. Dan saya merasa ini adalah topik yang banyak pemain mengalami kesulitan karena alasan utama banyak orang kesulitan dalam menghancurkan permainan uang tunai taruhan kecil adalah karena adanya pengaruh dan juga karena mereka belum sepenuhnya mahir dalam permainan uang tersebut. Saya juga merasa ini karena kurangnya pemahaman bahwa poker berfokus pada kartu Anda. Banyak orang berpikir, oke, jika saya duduk dan memainkan kartu bagus, saya akan menang. Meski Anda mungkin menang sedikit, masalahnya adalah harga akan menguras Anda. Misalnya, Anda menang $10 per jam, tetapi membayar $12 per jam, Anda tetap akan kalah pada akhirnya. Dan karena itu, Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda jika Anda ingin keluar dari taruhan kecil dan mulai bermain dengan taruhan menengah dan akhirnya taruhan tinggi. Nah, hal yang sering tidak dipikirkan, banyak orang setiap kali mereka bermain adalah mereka tidak benar-benar mempertimbangkan dengan siapa mereka bermain. Oleh karena itu, Anda harus selalu memikirkan siapa yang Anda lawan dan juga apa yang mereka lakukan. Dan saya merasa banyak pemain yang hanya melihat lawan mereka dan berkata, oh orang ini juga melakukan panggilan dengan banyak tangan dan orang ini sering kali melipat karena dia bermain terlalu ketat. Namun mereka tidak melangkah lebih jauh sehingga tidak benar-benar memikirkan cara mengeksploitasi pemain ini. Dan salah satu hal utama yang akan saya ajarkan kepada Anda dalam webinar ini adalah bagaimana mengeksploitasi pemain tertentu. Anda perlu mencari tahu kesalahan yang mereka lakukan dan kemudian melakukan segala daya Anda untuk memastikan Anda memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi saya ingin menyebutkan bahwa Anda mungkin bisa menang di permainan uang taruhan kecil. Hanya dengan memainkan tangan yang kuat, tetapi Anda tidak akan pernah menjadi pemain hebat dengan cara ini. Yang terjadi adalah Anda hanya bisa menang sedikit di permainan taruhan kecil. Namun saat Anda naik level dan melawan pemain bagus yang tahu Anda hanya bermain aman, Anda akan melihat tingkat kemenangan Anda benar-benar turun. Saya tidak ingin mengajarkan kalian bermain permainan taruhan kecil untuk $10 per jam. Saya ingin kalian menguasai permainan taruhan kecil dan beralih ke taruhan lebih besar untuk menghasilkan $100 per jam. Itu tuan banyak pemain. Jika bisa ke kasino bermain 5, 10, tanpa batas dengan tingkat kemenangan baik. Itu lebih ideal daripada bermain 1, 2, dan 4 sesi. Jadi jika Anda ingin menjadi pemain poker hebat, pelajari cara memikirkan lawan Anda dan cari cara mengeksploitasi kelemahan mereka. Ada beberapa konsep umum yang mungkin sudah banyak orang tahu, tetapi mereka tidak selalu memikirkannya. Perhatian utama adalah Anda hanya bisa memainkan sedikit tangan dari posisi awal, terutama di meja 9 atau 10 tangan. Saya melihat banyak pemain bermasalah bahkan di taruhan tinggi. Mereka punya kartu seperti As 10 offsuit di bawah pistol dan menaikkannya, atau Ratu Jack offsuit. Kartu-kartu ini sebenarnya tidak bisa dimainkan dari posisi awal dan harus dilipat. Hal yang sama berlaku untuk pasangan kecil. Banyak pemain berpikir bisa masuk dengan pasangan kecil dan berharap mendapatkan kegagalan bagus. Tapi ini membuat rentang pinggang Anda jadi semua tangan marginal. Lawan Yeli, terutama saat Anda naik, akan menaikkan setelah Anda pinggang dan membuat sulit setelah gagal. Kecuali Anda gagal satu set. Kemudian, setelah gagal saat Anda punya satu set, Anda masukkan banyak uang ke pot. Jadi sekarang mereka mengerti bahwa setiap kali Anda terlihat lemah, menelpon pragal, dan kemudian memasukkan banyak uang ke dalam pot setelah kegagalan, Anda cenderung memiliki satu set. Tentu saja, Anda bisa mengenali ini dan kemudian mengeksploitasinya dengan mulai menggertak lebih sering. Tetapi Anda tidak ingin menjalankan gertakan besar di luar posisi. Ini akan membuat Anda mendapatkan hasil yang sangat buruk pada akhirnya, bahkan setelah semua orang selesai menyesuaikan satu sama lain. Jadi, mainkan sedikit tangan dari posisi awal. Tangan yang Anda mainkan harus sama cara mainnya. Bermain pasangan kecil dari posisi awal tidak masalah, tetapi mainkan mirip dengan kartu besar. Kita akan bahas nanti. Ada konsep umum lainnya yang perlu Anda pahami, yaitu Anda harus memainkan banyak tangan dari posisi akhir. Saya rasa banyak pemain sudah terbiasa memainkan rentang tangan dasar yang sama. Apa yang saya maksud dengan rentang tangan adalah mari kita lihat program ini. Ini adalah program yang menunjukkan tangan dan rentang tangan yang berbeda. Banyak pemain berpikir bahwa mereka dapat memainkan semua pasangan besar ini. Ini adalah program dari PokerStrategy.com yang disebut Ecolab dan program ini sangat membantu. Jika Anda belum memilikinya, pastikan untuk mengunduhnya secara gratis. Ini adalah program yang sangat bermanfaat dan bagus untuk digunakan dalam perhitungan matematika poker. Banyak pemain sering memainkan berbagai macam tangan seperti ini. Tangan-tangan teratas semuanya dalam kondisi kokok. Tangan-tangan teratas yang ada di bagian atas ini semuanya kokok.
Sementara itu, tangan di bagian bawah semuanya tidak kokok. Banyak pemain sering memainkan sesuatu seperti ini dari sebagian besar posisi mereka. Mereka hanya berpikir bahwa tangan ini cukup bagus dan mereka akan memainkannya dari sebagian besar tempat. Saya rasa itu tidak selalu buruk. Di sini, sekitar 10 tangan, necessary by 6 tangan. Jumlah tangan yang bagus untuk dimainkan. Tapi dari posisi awal harus lebih ketat seperti ini. Kita bisa memotong ini. Jadi dari posisi awal, mainkan sekitar 10 tangan atau kurang. Kita tidak perlu mainkan Raja, Ratu offsuit, As Jack offsuit, As Jack suit. Raja dan Ratu, mungkin pasangan kokok harus dimainkan. Namun pasangan kecil yang paling bawah bisa dilipat. Tidak ada yang salah dengan melipat tangan ini jika Anda berada di mana yang relatif sulit, karena bermain di luar posisi tidak akan menguntungkan Anda. Jadi, dari posisi awal, Anda perlu bermain dengan kisaran tangan seperti ini. Secara umum, kita akan melihat bahwa rentang tangan Anda sangat ditentukan oleh lawan Anda, tetapi kita akan membahasnya lebih lanjut sebentar lagi. Ini adalah rentang tangan umum. Lalu jika Anda berada di tombol dan semua pemain melipat kepada Anda, dan pemain di big blind atau tirai sangat ketat, Anda bisa memainkan banyak jenis tangan. Maksud saya, benar-benar segala jenis tangan, bukan hanya yang terlihat bagus. Saya berbicara tentang banyak hal. Hampir semua yang punya potensi dari tombol, setiap kali Anda bermain. Dengan pemain yang cukup lemah di posisi buta, Anda bisa meningkatkan banyak hal. Anda bisa beralih dari bermain 6 tangan di posisi awal menjadi 56 di posisi akhir. Jika pemain di tirai cukup ketat, Anda bisa bermain lebih banyak tangan. Itu seharusnya tidak masalah. Alasannya, Anda akan berada di posisi dan dapat mengeksploitasi lawan. Banyak orang sudah menyadari hal ini dan mereka telah mendengarnya berkali-kali, tetapi sayangnya mereka tidak pernah benar-benar menerapkannya dalam kehidupan mereka. Saya baru saja kembali dari bermain dalam seri online besar, yaitu kejuaraan dunia poker online. Saya pergi ke Kanada untuk mengikuti permainan tersebut dan saya memainkan beberapa permainan uang yang cukup bagus selama akhir pekan. Itu adalah permainan 2.5 Zoom Poker yang merupakan permainan yang sangat menantang. Dan alasan mengapa permainan ini sangat menantang adalah karena Anda memainkan begitu banyak tangan dan oleh karena itu para pemain terbaik tertarik pada permainan tersebut karena Anda bisa mendapat lebih banyak tangan daripada di poker biasa. Jadi 2.5 Zoom mirip campuran 510 dan 1020 online. Saya melihat pemain di permainan itu memainkan rentang tangan sama di bawah pistol 6 tangan seperti di tombol. Itu kebocoran besar. Anda pasti ingin persentase mengkori tinggi, artinya angkat banyak tangan dari posisi akhir, terutama saat aksi melipat ke Anda. Ingatlah hal itu saat kita maju. Konsep lainnya adalah Anda tidak perlu bermain lambat kecuali lawan bisa mengejar dengan tangan bagus tapi masih terbaik kedua. Kita akan gunakan beberapa tangan untuk mendemonstrasikannya. Semua tangan ini akan kita mainkan 1-2 tanpa batas dengan tumpukan 200. Saya tahu di beberapa kasino Anda bermain dengan tumpukan lebih pendek atau lebih dalam, tapi rata-rata sekitar 100 tirai besar. Jadi kita akan pakai 100 tirai besar untuk konto kita. Misalnya, mereka melipat kepada Anda dengan saku 8 di posisi tengah, biasanya Anda harus menaikkan standar. Kenaikan standar dengan 100 tumpukan buta besar sekitar 6. Anda mungkin lihat banyak pemain di permainan, Anda menaikkannya menjadi 8, 10, atau 20. Tapi, sekarang membuatlah menjadi 6. Sebab, jika Anda memikirkan bagaimana pot akan berkembang setelah kegagalan, menaikkan 6 pragagal dengan 1 atau 2 penelpon, memungkinkan Anda bertaruh 2-3 pot di setiap jalan dan hampir seluruh tumpukan Anda di tepi sungai. Jadi, karena itu, Anda tidak perlu membuatnya lebih besar sebelum kegagalan. Dari posisi awal, Anda biasanya ingin membuatnya lebih besar, dan dari posisi akhir, lebih kecil karena Anda akan lebih sering menggertak di posisi akhir. Tapi ini tidak masalah, terutama di taruhan kecil. Misalnya, Anda menaikkan 8 saku dan big blind memanggil. Oke, kegagalannya adalah 985. Ketika lawan Anda memeriksa bermain lambat adalah bencana, pikirkan sejenak. Kenapa bermain lambat bencana di sini pikirkan dan saya akan beritahu Anda. Untuk menjawab pertanyaan Donald, kenapa kita mainkan Ratu 4 kokok bukan Ratu 7 kokok? Dengan saya tunjukkan ada Queen 7 offsuit. Tangan di bawah ini offsuit. Rentang tangan saya adalah semua tangan di atas garis ini. Seperti ini. Semua ini tangan offsuit seperti Queen 7, 105, Jack 5, 96 offsuit. Ini bukan kartu yang bagus. Anda lebih suka bermain tangan yang kokok. Menurut saya, memainkan banyak tangan yang kocok tidak masalah karena mereka punya potensi lebih. Jadi, tangan di bagian bawah semuanya tidak kocok. Maksud saya di bawah garis ini. Lihat, ini ada huruf ZNO. Offsuit artinya tidak kokok, artinya kokok. Jadi,
Ratu 2 kotsok di tombol lebih baik dimainkan daripada Ratu 2 tidak kotsok karena itu. Hanya karena ia punya cara. Lebih cenderung gagal. Dan, mengenai pertanyaan tentang bankroll, kita akan membahasnya lebih lanjut saat kita masuk lebih dalam dan lebih dalam. Jadi, mengapa kita ingin bertaruh pada kegagalan ini? Kalian mungkin sudah cukup paham. Kami berdua ingin membangun pot karena kami memiliki tangan yang kuat. Selain itu, ada begitu banyak hasil imbang yang bisa dimiliki lawan yang dapat dengan mudah mengejar dan mengalahkan kita. Pikirkan tentang ini, jika lawan kita memiliki Jack 10 offsuit, dan dia mengupas Ratu, kita mungkin tidak akan melihat Ratu itu sebagai kartu yang menakutkan atau katakanlah dia memiliki sesuatu seperti saku puluhan. Jika dia mendapat 10, dia akan mengalahkan kita dan kita akan sulit melihat itu. Di sini kita ingin bertaruh. Dan dari sana. Jika papannya ramai atau hampir tidak ada hasil imbang pada kegagalan, saya akan bahas sebentar lagi. Bermain lambat bisa lebih baik. Tapi di sini ada banyak kartu buruk bagi kita dan kita tidak tahu apa itu. Bahwa kita ingin bertaruh dan membangun pot. Maka dia memeriksa. Saya akan bertaruh sekitar 9, sekitar 4 pot. Ini akan memulai kita mendapatkan uang dalam pot dan mengatur kita untuk. Tidak perlu takut undian ajak. Jika lawan kita punya 6 dan 2, kita lebih suka dia melibat jika punya A6. Karena meskipun kita menang, kita tidak akan tahu apakah 7 itu bagus. Dan hal yang sama berlaku jika dia punya 7. Kita tidak tahu jika 6 datang, kita akan dalam kondisi buruk. Jadi kita bertaruh dan dia menelepon. Gilirannya adalah 4. Kita masih kehilangan 7-6. Tapi kita masih punya kecan. Jika dia punya 7-6, dia mungkin menang semua. Tapi tidak masalah. Kehilangan tumpukan dalam permainan uang itu normal bahkan jika lawan muda. Jadi dia memeriksa. Aku bertaruh 20. Nah, seseorang bilang, bagaimana jika dia dapat flush, sekarang tidak ada flush. Jika dia cek naikkan. Misalnya, kita bertaruh 20. Dia buat 50 atau 100. Saya mungkin menelepon dan tidak melipat di sungai karena jika dia cek naik, dia mungkin punya tangan yang dibuat. Giliran. Maaf, dia mungkin punya tangan jadi dan tidak banyak hasil imbang. Tapi jika dia punya, tidak apa-apa. Dia menggambar tipis dan kita tidak tahu hasil imbangnya. Misalnya, dia punya Jack 10 berlian, Jack naik giliran, kita panggil Sungai Raja, klub dan dia masuk semua. Sejauh ini, kartunya buruk, tapi kita tak melihat hasil imbang itu. Ini adalah titik bagus untuk lawan menggertak karena sulit melihat kartu berikutnya. Tapi, ya, jika masih bisa mendengar, beritahu saya. Seseorang bilang audio mereka mati. Jadi jika bisa dengar saya. Oke, banyak yang masih bisa dengar. Semoga hanya komputernya yang bermasalah. Semoga bukan rusak. Oh well, kurasa aku harus mengetik sesuatu. Oh, dia bilang audionya sudah kembali. Oke, jika ada masalah audio beritahu saya. Ketik pertanyaan kalian di kotak pertanyaan atau obrolan, pasti akan sampai ke saya. Jadi, oke. Ada yang bertanya, jika kita cek kenaikan gaji, apakah lebih baik masukkan semuanya? Jawabannya tentu saja tidak. Alasannya adalah, misalnya dia punya Ace. 6. Kartu A6 wajib benar. Kami mendorong gilirannya. Kami akan memasukkan semuanya, tapi tidak terlalu senang melakukannya. Saya lebih suka menelepon dan memberinya kesempatan menggertak di sungai. Dengan memasukkan semuanya, dia mungkin melipat kartu terburuknya, dan itu tidak kita inginkan. Dia juga bisa menggertak. Dia mungkin punya sesuatu seperti Asenin berpikir itu bagus dan memutuskan kita punya cek imbang angkat kita. Setiap kali kita menggertaknya, dia bisa jadi yakin dan melipat tangan tanpa ekuitas. Jadi saat Anda punya tangan kuat, biarkan lawan tetap bermain karena. Meski dia sering gagal, ekuitasnya tak lebih dari 35 hingga sungai. Anda tak masalah memberinya ekuitas itu karena ingin sisa tumpukannya. Kami bertaruh 20, dia memanggil. River adalah 10 klub. Kita masih menang melawan Jack 10. Kita kalah dari Queen Jack, tapi mungkin dia tidak punya Queen Jack Jack. Karena dia memeriksa yang disebut kegagalan dan berbalik. Kami kalah dari hasil imbang klub yang sangat mungkin. Dan kami kalah dari 7-6. Tapi dia mungkin tidak punya itu karena dia memeriksa lagi. Jadi dia memeriksa sungai. Sekarang apakah kita bertaruh atau memeriksa? Dan menurut saya, disinilah peran pemain sangat penting. Beberapa lawan, jika sangat lemah, akan selalu memimpin saat mereka mendapatkan hasil imbang. Oleh karena itu, ketika dia memeriksa sungai, Anda dapat dengan yakin melakukan taruhan nilai. Dan jika Anda akan bertaruh nilai, tidak perlu terlalu besar karena jika lawan Anda memiliki Acenina atau Anda tahu, mungkin Jack Saku, dia tidak akan memanggil taruhan besar.
Hal yang sama berlaku jika sungai adalah 10 wajik. Saya lebih cenderung bertaruh 10 wajik daripada 10 klub karena sulit baginya mendapatkan wajik pakai kegagalan. Jadi jika saya bertaruh, mungkin saya bertaruh sekitar 35 hingga 40 di sungai karena dia mungkin tidak akan menelepon taruhan besar kecuali memiliki tangan yang sangat bagus. Dan sulit baginya memiliki tangan yang sangat bagus. Melihat 98, kecil kemungkinan dia mendapat 5, tapi mungkin dia akan memberitahu kita. Dia bisa dapat 9, tapi sama saja dia akan memberitahu kita. Dia bisa saja punya Jack 10. Pertimbangkan berapa banyak yang akan dia panggil jika Anda bertaruh. Dengan Jack 10, saya tidak yakin jawabannya, jadi pertanyaannya, jika kita bertaruh nilai. Misalnya kita bertaruh 40 dan dia all-in, apa yang kita lakukan? Ada beberapa orang yang menanyakan pertanyaan itu. Saya pikir ini akan menjadi lipatan yang mudah melawan sebagian besar pemain. Alasannya adalah kita kalah dari semua hasil lembang yang jelas. Jadi ini akan menjadi salah satu tempat. Di mana? Meskipun kita punya tangan yang kuat, di grafik peringkat 3 ini sangat bagus. Tangan yang kebanyakan pemain akan lakukan check raise akan kita kalahkan. Dia mungkin punya queen jack atau flush. Melihat tangan kita bisa kalahkan queen jack atau flush, jawabannya tidak. Jadi, kita lipat saya. Dalam permainan uang taruhan kecil menengah, bertaruh untuk nilai dan lipat jika dinaikkan adalah strategi menang besar. Karena pemain tak bisa menggertak di sungai ini. Brian bertanya seberapa sering pemain baik menggertak di sungai ini. Jujur saja tidak terlalu sering. Meski ini tempat menggertak yang bagus, orang jarang menggertak karena Anda mungkin punya kartu bagus. Maksud saya, saat Anda bertaruh terus di papan ini, Anda bisa dapat apa saja, tapi biasanya Anda punya sesuatu yang bagus. Kebanyakan orang tidak berani menggertak kalau lawannya jelas punya kartu bagus. Meskipun di sini dia bisa menyadarinya. Jika kita punya kartu as Raja Klub, kita akan bertaruh sama di setiap jalan. Saya tidak akan bertaruh besar di sungai. Saya akan bertaruh quarant. Dan lawan saya dalam situasi yang sama, tapi di sana saya punya kacang. Jika saya punya kartu as Raja Berlian, saya mungkin bertaruh forte di sungai ini lagi, karena itu membuat lawan saya dalam posisi buruk. Dan itulah titik di mana Anda menjadi cukup seimbang karena Anda melakukan hal yang sama dengan gertakan dan kacang Anda. Namun, dalam permainan uang tunai dengan taruhan kecil, saya merasa keseimbangan seringkali terlalu dilebih-lebihkan. Anda akan mendengar banyak pemain terbaik berbicara tentang, Anda harus seimbang di titik-titik ini. Tetapi setiap kali lawan Anda tidak akan memanfaatkan Anda yang keluar dari jalur, Anda sebenarnya tidak perlu terlalu seimbang. Maksudnya adalah melawan lawan yang mirip. Misalnya, jika kita tahu lawan kita suka menelepon, dia akan menelepon apapun yang kita lakukan. Saat dia memeriksa, kita bisa bertaruh sasta atau setet. Dia hanya akan menggertak dengan apapun yang dia punya, dan itu sempurna. Namun, jika kita tahu lawan, kita agak lemah dan hanya akan memanggil taruhan sungai jika dia punya flush atau lebih baik. Saya kira mungkin lurus atau lebih baik. Jika dia memeriksa, kita tidak punya nilai bertaruh karena dia hanya menelepon jika kita kalah. Jadi, Anda harus mengenal lawan Anda dan memperhatikan. Karena itu tidak ada permainan jelas di sungai ini. Banyak pemain ingin tahu, apa yang Anda lakukan di sini sulit mengatakannya tanpa mengetahui lawan Anda. Itulah mengapa kita bahas lawan tertentu di sesi ini. Mari lihat pertanyaan yang kalian ketik. Tony, apakah kita menang jika lawan memimpin taruhan setengah pot? Itu tergantung pemain. Beberapa hanya bertaruh jika punya flush atau lebih baik. Karena mengetahuinya adalah dengan menelpon beberapa kali. Dan jika Anda menelpon beberapa kali, dan ternyata mereka memiliki kartu yang bagus, maka dia mungkin harus melipat di masa depan. Jika Anda menelpon dan dia menunjukkan kartu as, Ratu Berlian, maka Anda tahu, hey, orang ini setidaknya mampu menggertak, jadi Anda mungkin harus mengkarinya beberapa kali di masa depan. Dan, apakah kita hanya akan menghargai taruhan di tempat ini jika kita memiliki flush? Saya rasa jawabannya pasti tidak, karena ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Saya akan bertaruh ini melawan sebagian besar pemain jika saya berasumsi bahwa mereka mampu menelpon dengan tangan yang lebih buruk. Anda harus selalu mengukur taruhan Anda, terutama melawan pemain yang lebih lemah, agar mereka dapat menelpon dengan tangan yang lemah. Oleh karena itu, Anda tidak ingin bertaruh sesuatu seperti 70 di sini karena dia tidak akan bisa menelpon kecuali dia memiliki tangan yang sangat bagus. Dan sebagian besar tangan yang sangat bagus akhirnya membuat kita kalah. Dan ya, seperti yang kita bahas, jika kita menghargai taruhan dan dia menaikkan, kita akan melipat hampir semua karena kebanyakan pemain tidak bisa memeriksa kenaikan gaji di tempat ini sebagai gertakan. Meski ini tempat yang baik untuk itu.
Mari pastikan rekaman saya sempurna. Jadi saya tidak akan melakukannya. Saya akan menghargai taruhan ini terhadap kebanyakan pemain, tapi memeriksa kembali tidak masalah jika Anda tahu dia hanya akan menelepon dengan tangan yang lebih baik. Tyler, bagaimana jika dia pernah menunjukkan gertakan besar oke? Misalnya kita tahu dia gila, dan kita akan bahas pemain gila nanti. Jika dia memeriksa saya bertaruh dan dia melakukan alin, saya mungkin akan menelepon jika tahu dia bisa bermain gila. Dan Anda akan menemukan bahwa di sungai, misalnya kita bertaruh 40 di alin. Saya harus memanggil 110 untuk mencoba memenangkan 300. Jadi saya hanya perlu benar 25 dari waktu, karena adalah dengan memasukkan. Menghitung 100 dibagi pot, yaitu 300 ditambah 100 yang saya masukkan. Jadi 1 dibagi 4, atau 100 dibagi 400. Hasilnya, berarti saya harus menang 25 dari waktu. Melawan orang gila, bahkan jika mereka menggertak hanya 33 dari waktu, itu tetap merupakan situasi yang cukup mudah. David bilang dia harus pergi. Bisa dia unduh ini nanti tentu. Dan bertanya jika saya di posisinya, apakah saya akan memeriksa kenaikan gaji sebagai gertakan? Itu tergantung lawan saya. Jika dia pikir saya bisa bertaruh dengan satu set atau lebih buruk lalu. Lipat jika dinaikkan makanya, ini tempat bagus untuk cek kenaikan gaji. Masalahnya di tempat pahlawan. Pahlawan tidak akan menghargai taruhan Senin atau semakamnya di tempat. Jadi rentang taruhan nilai pahlawan cukup ketat. Dia bertaruh nilai lurus, set, dan flush. Jika kenaikan gaji hanya membuat kita keluar dari set, itu tidak menguntungkan karena kita mendapatkan flush yang cukup baik. Lori, bertanya jika Big Blind bertaruh besar di sungai, apakah saya akan melipat lagi? Itu tergantung pemainnya. Saya ingin menekankan ini, bukan itu. Apa yang dia lakukan jika kita bertaruh penting apa kecenderungannya dan kemampuannya? Kita lihat nanti. Doug juga bertanya apakah saya akan menelpon jika dia memimpin, itu tergantung pemainnya. Donald bertanya, bisakah kita jelaskan mengapa lebih baik memeriksa panggilan jika dia menaikkan giliran? Karena jika saya, jadi jika, kembali ke giliran. Jika saya bertaruh 20, ia membuatnya 55. Jika saya masuk semua, dia akan melipat banyak kartu yang saya ingin dia ikuti seperti as 9-10. Semua tangan yang dibuat saya dia tetap karena dia menggambar mati dengan hasil imbang. Dia punya 35 ekuitas dan mungkin menggertak. Saya tidak peduli jika dia melipat atau menelepon. Jadi saya netral terhadap tangan-tangan itu. Maksudku, jika kita tahu dia banyak kartu out, aku tidak peduli. Aku ingin dia melipat. Tapi dia juga periksa angka tangan jelek yang kita kalahkan. Jadi, kami ingin dia tetap dengan tangan jelek, tapi jika kita mendorong dia akan melipat. Lihatlah. Mike bilang, bukankah kita kehilangan nilai dengan memeriksa belokan? Kita bertaruh pada gilirannya, tidak memeriksa gilirannya. Kita sedang bahas permainan uang. Kita tak dapat tumpukan dengan memeriksa giliran. Betul, kita bertaruh pada gilirannya. Kalian bertanya, bagaimana saya melihat pertanyaan ini? Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak yakin bagaimana Anda melihatnya. Saya bisa melihatnya di sisi saya. Saya membacanya saat masuk. Oke, saya diberitahu kalian tidak bisa melihat pertanyaannya. Oke, ada banyak pertanyaan dan tangan terangkat. Jangan khawatir. Kalau begini kita takkan selesai webinar ini. Jika penjahat memainkan banyak kartu terkait, haruskah kita lebih sering memeriksa itu agak benar? Tapi, bagaimana jika dia punya 10-9 hati, dia bisa saja punya 10-9 hati wajik atau klub. Dan, saya rasa dia masih akan menelepon dengan banyak tangan itu. Tyler bilang, seberapa sering kita menelepon berdasarkan petunjuknya agak sering. Jika orang itu terlihat lemah, saya pikir itu tempat bagus untuk menelepon. Kita akan bahas petunjuk nanti. Pemain online dan langsung punya banyak petunjuk. Maksud saya, secara online, mereka bisa mengatur waktu. Ukuran mereka, luku. Mereka bisa membuat taruhan aneh, berpikir lama, lalu menaikkan. Banyak yang bisa mereka lakukan. Kita bahas nanti. Oke, mari kita lihat lagi. Jika dia Jack, akan ada giliran. Jadi dan bertanya jika Jack menaikkan giliran dan klubnya masuk sungai lalu bertaruh besar, apakah kita menelepon? Tentu saja. Karena setengah hasil imbang tidak kena. Kami tak peduli jika dia punya satu hasil imbang. Kami peduli yang kawan tangannya.
Jika termasuk Berlian dan klub, dia memilikinya setengah waktu. Bahkan bisa punya tangan lebih buruk. Tyler bilang jika dia mendorong dengan sak, pendek setelah belokan. Apakah kita menelepon lagi ya? Kita tidak peduli itu. Kita lebih peduli menjaga dia dengan semua tangannya. Oke, Tony tanya pertanyaan bagus. Bagaimana jika ini terjadi? 5 menit pertama hari itu kita duduk tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Jika dia anak muda. Dengan banyak chip di depannya, saya lebih mungkin menelepon. Jika dia pria tua dengan setelan, Yazdan tak memainkan tangan, chipnya hanya chip boneka 25 dan beberapa chip 5 dan 1, artinya dia tak memenangkan banyak. Saya lebih cenderung melipat, jadi saya akan gunakan pembakan dasar padanya. Semakin sedikit info tentang lawan, semakin baik memeriksa kembali dan melihat hasilnya. Tapi saya rasa ini adalah taruhan nilai standar di Sungai Karina. Anda bisa mendapatkan informasi akurat. Jadi saya mungkin akan bertaruh nilai di Sungai. Mungkin sekitar 35 atau 40. Jangan bertaruh besar karena jika besar, dia akan melipat semua yang Anda kalahkan. Baiklah. Jacob bertanya, apa batas bawah dari kisaran taruhan 3 kali lipat nilai saya di sini? Misalnya, apakah kita menghargai taruhan Jack 2, A1 memeriksa 2, saya mungkin menghargai taruhan A meski dekat. Sebenarnya, saya mungkin akan memeriksa kembali kartu as. Masalah kartu as adalah mudah memiliki 9, D8, atau 10, 9 saat itu dan tidak sering memanggil taruhan masuk akal dengan Jack 9. Jadi, saya mungkin memeriksa kembali kartu as di Sungai ini. Jadi, bagian bawah kisaran taruhan nilai saya adalah 4 saku atau mungkin 9, 8. Saya mungkin menilai sekitar 9, 8. Dan, jika kita punya flush di papan ini, apakah kita bertaruh lalu naikkan jawabannya tidak untuk pemain kuat ya untuk pemain lemah? Jika kita tidak tahu, saya mungkin akan menelepon awannya karena sulit baginya mendapatkan flush dan dia mungkin menilai terlalu tinggi pada straight. Saya tidak suka kegagalan itu, tapi mungkin akan terus menelepon. Baiklah, jadi ini tangannya. Oke. Kami punya lebih banyak tangan. Mari kita lanjut ke yang berikutnya. Yang ini lebih sederhana. Jadi kita naikkan saku tuyul. Lihat ini. Mereka beri kita simpul. Di sini saya rasa bermain lambat cukup baik. Karina sekarang jika kita bertaruh. Dia harus punya tuyul yang tidak mungkin atau Jack untuk menelepon. Dia bisa punya kartu seperti 89 atau puluhan dan menelepon. Tapi dia mungkin tidak ingin menaruh banyak uang di tepi sungai. Dengan memeriksanya, kita mungkin terlihat lemah. Saya jarang bermain lambat dan Anda bisa melihat kontonnya. Kita harus gagal 4 kartu sejenis, dan karena itu, maksud saya, sulit menemukan tempat yang bagus untuk bermain lambat. Setiap kali Anda punya tangan yang sangat bagus. Anda ingin menaruh uang ke dalam pot. Dengan memeriksa, Anda tidak menaruh uang di pot. Jadi, jika lawan sangat agresif, kita bisa mempertimbangkan bertaruh. Masalah memeriksa adalah jika kita memeriksa taruhan, kita tidak bisa memeriksa kenaikan, karena itu menunjukkan kita punya tuyul, dan lawan harus punya tuyul atau lebih baik untuk menelepon. Itu sangat tidak mungkin. Jadi ini titik di mana saya mungkin akan cek. Ia pergi memeriksa. Jadi sekarang, giliran kita masih punya kacang, kan sulit bagi lawan punya banyak. Kita harus mulai memasukkan uang ke pot. Jika lawan punya kartu as tinggi, mungkin dia akan menelepon sekali. Jika dia punya sampah, dia tidak akan memasukkan uang. Di sini kita perlu bertaruh. Kita tidak perlu bertaruh besar karena dia akan melipat semuanya. Kita tidak perlu bertaruh pindish atau tees. Banyak pemain bertaruh tees karena kesal tidak dapat nilai di kegagalan. Jika saya bertaruh, mungkin 10. Saya bertaruh 9, itu masuk akal. Seolah kita coba ambil pot, ini ukuran bagus. Dan bertanya apa yang akan dia periksa di belakang kegagalan. Saya rasa dia memeriksa dengan semua yang lebih buruk dari Jack. Jadi, Anda tahu, sebagian besar jangkauannya, dia akan memeriksa kegagalan karena dia tidak punya apa-apa. Jika dia agresif, dia bisa bertaruh dengan banyak hal. Maksudku, jika aku di posisi lawan dan pahlawan memeriksa kegagalan, saya akan bertaruh kegagalan dan mungkin bertaruh pada gilirannya untuk terlihat punya 7. Tapi begitu dia memanggil giliran, jelas saya tidak akan mendapatkan lipatan. Tapi sebagian besar pemain pasif di 12 and 2-5 akan memeriksa kembali dengan berbagai tangan. Rencana saya adalah bertaruh di giliran dan lanjutkan. Ketika dia menelepon, itu kabar baik, mungkin dia punya pasangan. Dia bisa punya tinggi Queen 10 atau H6. Itu kabar baik. Di Sungai, kita bisa bermain lambat lagi. Namun, perhatikan jika dia punya puluhan dan kita jack, dia akan jack di belakang dan kita tidak dapat nilai. Sama hanya dengan 9-8, dia akan jack di belakang.
Jika kita jektan dia bertaruh lalu kita naikkan dia tak akan panggil. Jadi saat ini tiak ada gunanya. Memeriksa. Kita harus bertaruh untuk nilai. Saya akan bertaruh sekitar $20 dan 9 belas yang saya sebutkan, saya pikir itu di antara. Mungkin 15 dan 20 dapat diterima. Dia memanggil saku 8 jadi ada nilai. Dia mungkin memanggil 2 jalan. Jika kita bertaruh kegagalan dan giliran dengan memeriksa kegagalan biasanya terlihat lemah. Ini tidak selalu berarti lemah, tetapi terlihat terpolarisasi. Artinya, Anda punya tangan sangat kuat atau lemah. Kau lebih mudah memiliki tangan lemah daripada tangan kuat. Jika dia punya kartu as, Jack dan Anda Jack. Panggil gagal. Apakah Anda Jack? Naikkan giliran jika dia punya kartu as Jack. Aku tidak tahu dia punya ace Jack. Oh. Misalnya dia Jack panggil gagal. Dia tidak bisa Jack naikkan giliran. Karena jika saya Jack, dia bisa bertaruh. Dan jika saya naikkan, dia tidak bisa check naikkan. Anda bertanya apa yang dia lakukan jika saya check naikkan. Jadi misalnya dia punya kartu as. Dia bertaruh di flop dengan menelepon. Dan pada turn. Saya check, dia bertaruh. Saya check, dia bertaruh dan saya naikkan. Masalahnya adalah, saya tidak yakin apakah kenaikan Jack ini baik dengan tangan ini karena harusnya jelas bagi lawan bahwa Anda punya tangan yang sangat kuat dan sulit bagi lawan untuk punya tangan kuat melawan Anda. Maksud saya, Anda pasti akan memeriksa, menaikkan sungai jika memeriksa. Jika dia bertaruh kegagalan, bertaruh belokan, Anda akan memeriksa, menaikkan sungai. Namun, menaikkan taruhan di awal tidak akan menguntungkan. Ini akan membuat lawan takut hampir selalu. Jadi setiap 30 menit saya harus menghentikan video. Dengan begitu villa tidak terlalu besar, saya akan menghentikan video setelah pertanyaan ini. Tyler bilang ada keuntungan psikologis bertaruh 19 lawan 20. Saya lihat Anda pernah bertaruh begitu. Apakah ada penjelasannya atau akak? Lawan pemain buruk yang tidak sadar, saya rasa taruhan besar. Seperti setumpuk chip Anda tahu menaruh. 3 chip 5 dan 4 chip 1. Saya merasa mereka lebih sering tertangkap daripada taruhan chip kecil. Banyak orang berpikir bertaruh 25 lebih kuat dari 24. Jadi, saya gunakan banyak chip agar terlihat menakutkan bagi mereka. Tapi tidak melawan pemain bagus. Melawan pemain bagus, saya bertaruh angka genap bersih untuk memasukkan lebih sedikit chip dan mengurangi risiko kalah. Mengeluarkan getaran dan sangat mudah. Memiliki sistem umum. Jadi saya cenderung bertaruh besar melawan pemain bagus. Tyler bilang, saya baca di buku lebih sedikit chip lebih mudah dipanggil. Benar, itu sebabnya saya lakukan sebaliknya. Kebanyakan orang berpikir, lebih sedikit chip lebih mudah dipanggil, jadi saya lakukan itu. Tapi saya cenderung lakukan yang saya lakukan. Maksud saya, hampir semua orang telah membaca banyak buku poker dasar dan tahu hal-hal dasar. Jadi seperti, ketika seorang pria bertaruh dengan jumlah kecil, dia sebenarnya sedang membuatnya terlihat mudah tahu. Dia sedang berusaha membuatnya tampak mudah untuk menelepon, maka saya akan menelepon mereka. Jadi dengan mengetahui hal itu, saya akan bertaruh dengan jumlah chip yang lebih besar sebagian besar waktu melawan pemain yang cukup lemah karena mereka telah membaca di buku dan mereka berpikir bahwa jumlah chip yang besar berarti saya sedang mencoba menakut-nakuti mereka agar melipat. Jadi sekarang mereka akan menelepon setiap kali. Dan jika saya ingin mereka menelepon setiap kali, saya perlu bertaruh dengan jumlah chip yang besar dan itulah yang akan terjadi. Untuk membuat mereka lebih sering menelepon. Jadi, maksud saya melawan pemain tingkat dasar, Anda mungkin berasumsi mereka belum membaca apapun. Tapi kebanyakan orang yang bermain poker sekarang punya kompetensi. Mereka tidak sepenuhnya bodoh. Jadi, itulah alasan saya melakukan ini. Kata Jacob senang kita bertaruh dengan kacang. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya mungkin akan tetap bertaruh sebagian besar jangkauan saya di sini. Kata Glenn, apakah saya pernah mendukung taruhan saya di sungai dengan kacang saya membuat taruhan lebih kecil di sungai? Satu-satunya poin adalah, jika saya bertaruh 9 balas di belokan dan sungai, apakah saya bertaruh 5 balas atau 4 balas? Tentu saja tidak, karena saya pikir sangat mungkin dia punya tangan tertentu dan tidak akan menggertak. Maksud saya, orang jarang melakukan gertakan gila di sungai. Jika Anda tahu Anda melawan orang seperti itu, lakukan apapun untuk menggertak. Tapi kebanyakan orang punya pasangan ajak dan akan menelepon. Kalau saya ajak panggilan pada kegagalan dan belokan, saya takut dia ajak di belokan di sungai jika saya tidak bertaruh. Itulah mengapa. Anda ingin mendapatkan uang dalam pot sebagai penyerang. Namun, ini adalah salah satu momen langka di mana bermain lambat sangat masuk akal. Karena dengan cek, tangan kita terlihat lemah.
Kebanyakan orang mungkin berpikir nilai terbaik tangan kita di sini adalah saku puluhan. Jadi ini tempat yang baik untuk cek karena dia mungkin menggertak. Dan jika kita mendapatkan kenaikan jack dalam situasi ini sebagai tombol dengan ace jack di flop atau turn, apa yang harus kita lakukan? Katakanlah kita gagal mendapatkan check raise. Ini buruk tapi saya kira saya akan menelepon dan jadi sangat tidak senang. Itu bukan tempat baik. Anda tidak ingin check raise dengan ace jack karena Anda punya penangkap gertakan. Dan itu tempat buruk. Melawan pemain langsung, ini tempat bagus untuk melipat. Itu sebabnya Anda tidak ingin check raise dengan tangan ini karena mudah bagi lawan untuk melipat. Oke, saya akan jeda video ini dan kembali dalam 20 detik.